Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan COVID-19 cepat berakhir sehingga kita dapat sekolah kembali. Berjumpa lagi dengan ibu pada pelajaran prakarya di kelas 7 semester 2 SMP Negeri 40 Medan dengan Ibu Rodiawati. Buku paketnya yaitu bab 1. Materi kita hari ini adalah kerajinan bahan limbah lunak. Nah, di mana tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran. Anak-anak ibu pasti pernah mendengar kata sampah atau limbah. Nah, di mana pengertian daripada sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Itulah pengertian daripada sampah atau limbah. Nah, di mana contoh daripada sampah, anak-anak ibu pasti pernah merasa haus. Lalu anak-anak ibu membeli minuman di kantin sekolah, di mana minuman itu menggunakan bahan kemasannya adalah dari botol plastik. Setelah airnya diminum, maka botol plastik itu dibuang. Nah, itu merupakan adalah contoh daripada sampah atau limbah. Akibat daripada adanya limbah atau sampah itu ada akibat buruk dan ada akibat positif. Akibat buruk itu ada dua. Yang pertama yaitu menimbulkan pemandangan menjadi tidak indah. Udah pasti anak-anak ibu, kalau namanya udah banyaknya sampah, bertimbun-timbun, berserakan, pasti kita memandangnya merasa tidak indah. Lalu menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu dampak akibat buruknya. Lalu dampak positifnya atau akibat positif dari adanya sampah, membuka lapangan kerja baru. Contohnya munculnya tenaga kebersihan. Maka di Kota Medan ini anak-anak ibu ada namanya dinas kebersihan. Nah, di mana dinas kebersihan ini tugasnya adalah membersihkan sampah-sampah atau limbah yang ada di Kota Medan. Lalu meningkatkan kreativitas pengolahan sampah. Jadi dengan banyaknya sampah timbullah kreativitas bagaimana cara mengolah sampah. Itulah akibat buruk dan juga akibat positif daripada sampah atau limbah. Lalu jenis limbah atau sampah berdasarkan wujudnya ini ada 3. Yang pertama adalah limbah gas. Limbah gas merupakan jenis limbah yang terbentuk gas. Limbah ini tidak dapat dibuat kerajinan. Mengingat dari apa? Dari wujudnya. Maka dia tidak bisa dibuat kerajinan. Nah, contohnya karbon dioksida yaitu CO2. Di mana karbon dioksida atau CO2 ini adalah dikeluarkan dari manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu karbon monoksida CO, HCl, NO2 dan SO2. Yang kedua adalah limbah cair. Limbah cair adalah limbah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Limbah ini tidak dapat dibuat kerajinan. Mengingat juga dari wujudnya. Misalnya air cucian, air hujan, rembasan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Nah, itu adalah merupakan contoh daripada limbah cair. Yang ketiga adalah limbah padat. Di mana limbah padat ini merupakan jenis limbah yang berupa zat padat. Ini terciptanya benda kerajinan. Nah, di mana ada limbah ini bisa dibuat menjadi bahan kerajinan ya anak-anak ibu. Contohnya kotak kemasan, pembungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan juga ban bekas. Nah, nanti ibu jelaskan kerajinan yaitu dari limbah padat. Berdasarkan sumbernya ini ada 4. Yang pertama limbah pertanian. Limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian, itu yang pertama. Yang kedua limbah industri, ini merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Yang ketiga limbah pertambangan. Nah, limbah ini yang berasal dari kegiatan pertambangan. Yang keempat limbah domestik, merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar,
restoran, dan pemukiman penduduk yang lainnya. Itu berdasarkan sumbernya. Jadi berdasarkan sumbernya itu sampah atau limbah ini berasal dari pertanian, industri, pertambangan, domestik, ya, Nana Ibu. Lalu berdasarkan senyawanya yaitu limbah ini ada limbah yang pertama limbah organik. Nah, di mana limbah organik ini merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Ya, Nak. Di mana limbah organik ini mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada kulit buah, pada sayuran, kotoran manusia, dan juga kotoran hewan. Bahkan pada limbah organik ini bisa ya dibuat yaitu pupuk organik. Yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Ya, Nana Ibu, susah diuraikan, susah membusuk. Di mana limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contohnya yaitu limbah anorganik plastik, beling, dan juga baja. Ini bisa Nana Ibu lihat. Ya, ini bagaimana cara melihat ini sampah. Sampah organik, anorganik, residu. Ini pengompokan daripada yaitu sampah-sampah yaitu berdasarkan. Lalu yang B yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Di mana limbah lunak adalah limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah organik dan limbah lunak anorganik. Jika kita pahami lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Limbah lunak organik ini adalah lebih banyak berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa? Yaitu dari kulit jagung, ya, limbah kulit bawang, limbah kulit kacang, limbah jerami, limbah kertas, dan limbah pelepah pisang. Ini bisa anak-anak Ibu lihat contoh-contoh daripada limbah organik, ya. Bisa kamu anak-anak Ibu lihat dari kulit jagung, ya, dari kulit bawang, dari limbah kertas, ya, dari limbah ini pelepah pisang dan sebagainya. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Contohnya plastik kemasan, kain perca, dan styrofoam. Ini contohnya ya anak-anak Ibu, ya, plastik kemasan, kain perca, limbah styrofoam, limbah karet, dan juga limbah kotak kemasan. Ini contoh daripada limbah yang C, pengolahan bahan limbah lunak. Di mana prinsip pengolahan limbah lunak itu melalui 3R. Yang pertama yaitu mengurangi, reduksi, ya. Yang kedua menggunakan kembali yaitu reuse. Yang ketiga mendaur ulang, recycle. Ini contohnya ataupun bahan-bahan ya berdasarkan 3R dalam pengelompokannya ya anak-anak Ibu. Proses yang D, proses reproduksi kerajinan bahan limbah lunak. Di mana pengolahan hasil limbah lunak berdasarkan kondisi wilayahnya ya atau tempatnya. Yang pertama daerah pesisir pantai atau laut. Ini limbah lunak organik ini yang dihasilkan adalah berupa limbah yaitu sabut kelapa dan juga daun kelapa. Lalu yang kedua daerah pegunungan. Di mana daerah pegunungan ini hasil limbah lunaknya adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji, kulit buah-buahan, serta tekstur seperti salak dan kulit pete Cina. Yang ketiga yaitu daerah pertanian. Di mana daerah pertanian ini hasil limbah lunak organiknya adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, pelepah pisang. Yang keempat daerah perkotaan. Hasil limbah lunak organiknya adalah kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum dan secara sederhana. Yang pertama yaitu pemilihan bahan limbah lunak.
Nah, kita pilih ya anak-anak ibu bahan limbah lunaknya. Yang kedua, kita pembersihan bahan limbah lunaknya dibersihkan. Yang ketiga, pengeringan. Yang keempat adalah pewarnaan bahan limbah lunak. Baru yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Lalu yang keenam, penghalusan bahan agar. Nah, syarat perancangan benda kerajinan itu yang pertama kegunaan atau utility, di mana benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, ya, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkok untuk wadah sayur. Maka kita harus tahu kita buat kerajinan, yaitu kita harus tahu kita rancangkan dulu kegunaannya untuk apa. Nah, maka kita misalkan untuk membuat mangkok, maka apa kegunaannya? Yaitu sebagai wadah sayuran. Itu kegunaannya yang pertama. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Di mana kenyamanan ini benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan ya bagi pemakainya. Contohnya cangkir, ya didesain ada pegangan supaya apa? Di saat kita membuat teh manis atau kopi, kita tidak kepanasan, maka kita pegang tangkainya, ya. Jadi kita desain ya supaya apa? Supaya pemakai merasa nyaman. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Di mana keluasan ini benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan juga wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu. Ya, kamu membuat sepatu. Sepatu itu sesuai dengan apa? Dengan anatomi dan ukuran kaki yang akan kita gunakan. Lalu keempat, keamanan atau safety. Safety ini benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya gelas dari batok kelapa harus kita pertimbangkan komposisi zat pelapisnya atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat menggunakan sebagai wadah minuman. Jadi kita harus pikirkan bagaimana benda yang akan kita buat itu keamanannya bagi si pemakainya. Lalu yang kelima, keindahan atau arsitektur, ya, di mana benda yang ingin mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja keindahannya. Nah, sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari bentuk, hiasan, atau ornamen dan juga ada. Demikianlah perjalanan kita pada pagi hari ini, ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Tugas pada hari ini adalah anak-anak Ibu semua mencatat materi yang Ibu berikan hari ini. Selamat mengerjakan ya nak dan tetap semangat dalam belajar. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.